Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga pada pagi hari yang berkah ini Allah berikan keberkahan kepada kita juga, kepada semua yang hadir, kepada istri saya dan keluarga yang lainnya dan saudara semuanya. Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berkah ini, Al-Fakir ingin membahas di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang Kitabul Fadail, kitab keutamaan-keutamaan. Yang pertama yang dibahas adalah Babu Fadli Qiraatil Quran, bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata. Jadi Abu Umamah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti, karena sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, akan datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan memberi syafaat kepada yang pernah membacanya, saudara. Makanya minimal seumur hidup khatam satu kali. Supaya apa? Nanti Al-Quran datang memberikan pertolongan kepada kita, saudara. Hadis yang kedua, wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqul, beliau bersabda, yu'ta yaumal qiyamati, akan didatangkan, ya, datang maksudnya gitu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bil Qur'ani wa ahlihi, ya, Al-Qur'an wa ahlihi, dan orang yang pernah membacanya atau menghafalnya, alladzina kanu ya'maluna, dan orang-orang yang mengamalkan daripada Al-Qur'an, di dunia, waktu di alam dunia dia mengamalkan isi-isi kandungan Al-Qur'an. Takdumuhu suratul Baqarati, maka yang akan datang, ya, ngasih pertolongan adalah surat Al-Baqarah dulu. Tuh, kenapa suruh hatam minimal seumur hidup satu kali, ya, kalau bisa hatam banyak tuh, tapi kalau bisa ya sekali lah minimal gitu. Karena surat Al-Baqarah bakal datang, wa Alil Imran, dan surat Al-Imran, terus, ya, surat-surat yang lainnya. Tuh, hajjani an sahibihima, ya, seolah-olah keduanya itu an sahibihima, ya, seperti menaungi, ya. Kalau ada yang di dalam riwayat lain membentuk awan gitu, menaungi sahibihima, sahabatnya waktu di alam dunia, yang waktu di alam dunia membaca Al-Quran. Nah, sampai surat An-Nas itu bakal datang, tapi wallahu alam, bentuknya hanya Allah yang tahu. Seperti itu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih Muslim. Yang ketiga, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengamalkan Al-Qur'an. Nah, ini sabdanya Rasul. Sebaik-baik manusia bukanlah orang yang kaya, orang yang punya istana megah, tetapi sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan daripada Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, seperti itu. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada tandingannya, saudara.
Wa an Aisyah radhiyallahu anhu, dari Aisyah radhiyallahu anhu qalat, beliau berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul qur'ana, mereka yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun, dan dia pandai membacanya, mengetahui ilmu tentang Al-Qur'an, tajwid-tajwidnya, cara-cara bacanya, hukum-hukumnya, ma'as safaril kiramil bararah, maka dia bersama para malaikat yang mulia dan taat. Masya Allah, pada hari kiamat tuh mereka bersama para malaikat yang mulia dan taat. Walladzi yaqra'ul qur'ana, dan yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'u fihi, tetapi dia bacanya terbata-bata, ya lagi belajar gitu kan bahasanya, bacanya tuh berantakan. Dosa nggak? Ya nggak dosa, namanya lagi belajar kan. Wa yatata'u fihi, bacanya terbata-bata. Wa huwa alaihi, dan bagi orang yang terbata-bata tadi, syaqun lahu, karena sulit membacanya, ajroni, maka akan mendapatkan 2 pahala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kelima, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matsalul mu'mini alladzi yaqra'ul qur'anu matsalul utrujjah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Nah, perumpamaan orang mukmin alladzi yaqra'ul qur'ana, yang membaca Al-Qur'an, matsalul utrujjati, itu seperti buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Nah, saya juga belum tahu nih utrujah nih. Buah apa ya? Baru dengar nih. Ciri-cirinya apa buah utrujah itu? Rihuhu thayyibun. Nah, wanginya harum. Wanginya harum. Wa ta'muhu thayyibun, dan rasanya juga enak. Nah, buah utrujah